dalam konteks yang dijelaskan oleh Mas Firdaus tadi terhadap kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, penetapan suku filosofi Yogyakarta ini sebagai UNESCO World Heritage Site ini merupakan satu hal yang patut untuk kita banggakan, karena dengan demikian signifikansi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam suku filosofi ini mendapatkan pengakuan tingkat dunia. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, penetapan sebagai UNESCO World Heritage Site ini tentu saja mengandung konsekuensi kaitannya dengan bagaimana komitmen kita bersama untuk turut serta menjaga kelestarian dari situs warisan budaya dunia tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam konteks pembahasan mengenai UNESCO World Heritage Site, satu isu yang sering kali muncul dalam diskursus di tingkat global adalah bagaimana keberadaan World Heritage Sites ini nantinya dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana salah satunya ada aspek kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam batasan ini, kajian ini kami lakukan untuk mengukur beberapa indikator-indikator, kondisi-kondisi, memotret kondisi terkait dengan bagaimana penetapan suku filosofi Yogyakarta sebagai UNESCO World Heritage Site ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan kami mencoba untuk memotret kondisi kesejahteraan masyarakat pasca penetapan suku filosofi sebagai World Heritage ini dari data makro maupun data mikro yang kami juga kumpulkan melalui survei lapangan. Next. Ini adalah kawasan suku filosofi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 yang terdiri dari 3 zona, yaitu nominated site atau kita sebut sebagai zona inti, kemudian zona penyangga dan zona pengembangan. Dalam kajian kami mencoba untuk mendapatkan atau menangkap data-data makro terkait dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di 3 kawasan tersebut, dan secara spesifik kami juga sudah melakukan survei pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 399 hampir 400 responden yang berasal atau berada di 3 zona tersebut, termasuk warga yang ber-KTP DIY maupun yang ber-KTP non-DIY, yang hasilnya nanti akan secara lebih lengkap dipaparkan oleh Ketua Tim kami, Bapak Dr. Rudi Bajudin. Warna merah ini adalah nominated site atau zona inti, kemudian yang berwarna kuning ini adalah zona penyangga, dan yang berwarna ungu adalah zona pengembangan, yang mencakup wilayah di kota Yogyakarta dan sebagian kecil Kabupaten Bantul di bagian selatan, khususnya di Kapanewon, Sewon. Next. Total populasi pada kawasan suku filosofi Jakarta dari data yang kami peroleh dari Dinas Kependudukan adalah sebesar 165.694 jiwa. Next. Dari jumlah tersebut, dengan pertemuan jumlah sampel yang kami kalkulasi, kami mendapatkan bahwa total responden adalah sebanyak 399 responden, dan kuesioner sudah kami sebarkan kepada 399 responden tersebut. Next. Untuk pembagian sampel ini kami lakukan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi pada masing-masing kabupaten dan Kapanewon. Next. Kemudian ini adalah gambaran terkait dengan sebaran responden dalam kajian yang kami lakukan. Kemudian tadi juga data-data secara ekonomi kesejahteraan masyarakat ini disampaikan ada peningkatan termasuk wisata dan sebagainya. Namun mohon maaf, saya selaku pengurus yang usia kaki 5 cukup lama, dan setelah relokasi teman-teman kami yang berada di sana itu banyak yang sambat, walaupun informasi data yang ada menurut dari narasumber tadi dikatakan bahwa wisata peningkatannya cukup signifikan, dan itu bisa dilihat dari para wisatawan yang datang melalui CCTV. Sedangkan saya amati CCTV yang ada itu hanya sebatas pintu masuk, tapi untuk yang di belakang di dalam itu tidak semuanya terpantau. Terutama kalau dulu
pedagang kaki lima yang berada di kawasan Malioboro secara ekonomi itu kesejahteraannya sangat luar biasa. Dan kemudian dampak dari keberadaan perdagangan para pedagang kaki lima yang jelas banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah, termasuk pendapatan asli daerah semakin tambah karena pengunjungnya banyak, dan secara ekonomi industri kecil lokal itu juga mengalami peningkatan terus menerus. Tapi setelah relokasi ini benar-benar dirasakan teman-teman yang berada di teras Malioboro 1 misalnya nih, itu banyak yang prihatin. Paling yang sangat prihatin itu di lantai 2, khususnya teman-teman yang dulu berdagang akik, batu akik. Ini sama sekali tidak laku dari mulai dipindahkan dari lokasi di teras Malioboro dari Gedung Indra. Itu kalau saya melihat kadang-kadang itu merasakan menangis karena mereka berjuang tidak pernah laku beberapa hari itu, bahkan sampai atau makan aja nggak ada. Itu seperti itu fakta nih, nanti bisa dilihat. Kemudian untuk yang lain, ini dari awal dulu relokasi itu sepertinya kurang cermat bagaimana untuk penempatan teman-teman yang berdagang di sana. Yang penting sepertinya penilaian kami itu sebenarnya yang pindah tempat sudah itu akhirnya seperti ini. Tapi tentang penempatan kemudian klasifikasi dagangannya itu kayaknya tidak benar-benar dipertimbangkan, termasuk sirkulasi lalu lintas pengunjung. Ini yang enak yang di bawah. Kalau sudah ke bawah belanja semuanya serba ada, ya sudah akhirnya nggak sempat untuk naik ke atas. Dan ini mohon supaya nanti ada suatu perbaikan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Tentu yang dilihat oleh tim penyusun tadi kan banyak dampak positif. Karena misalnya contoh nyata, ini tinggal di Kelurahan Kanuran, di Kampung Langkaran, yang itu termasuk kawasan filosofi. Contoh sedikit saja, begitu Kampung Gading ditutup, ini beberapa pada kami yang jualan mie ayam itu yang omsetnya 70 mangkok, sekali tutup jadi 10 mangkok. Ini karena jalannya nggak dilewati, jalanan dan sebagainya. Juga kesempatannya berubah. Tapi ini sebagai, dan saya yakin sebagai seorang ekonom dalam jangka panjang ini saja dengan tambahan aset dan sebagainya menatap lebih baik nanti ini mudah-mudahan akan semakin dampak positifnya akan menjadi lebih besar daripada dampak negatif. Kemudian yang lain perlu kami soroti yang kedua, karena memang membahas laporannya, tentu saja saya memberikan apresiasi pada tim kajian karena setelah saya baca rangkaian acuan kerja dengan laporan yang dibuat sudah nyambung. Meskipun dari sisi teknis saya lihat ada beberapa supervisi, misalnya di KAK ini ada 4 masalah, beberapa juga termasuk itu di laporannya ini jumlah misalnya masalahnya 4 dan 3, meskipun gabung-gabung. Di saran saya memang secara teknis laporannya bantuan korelatif adalah kalau poinnya 3, masalahnya 3 ya 3, 4 antara KAK. Kita hal yang lain di kawasan filosofi. Memang kalau katakan mayoritas penduduknya belum bertemu, ini saya percaya betul karena misalnya apakah tidak ada sosialisasi? Ada. Saya selaku ketua FT misalnya mau 2003 Panuban ini ikut sosialisasi. Tapi masalahnya setelah FT saya ini sudah sosialisasikan pada saya tidak. Ini ada. Kemudian juga punya saya menjadi ketua Pok Darwis Kelurahan Panuban ini Pak Lurah ini. Dia dapat sosialisasi itu. Tapi sosialisasi saya hanya terbatas pada anggota saya, tidak sampai ke seluruh masyarakat. Jadi mungkin ini masih PR untuk sosialisasi itu. Yang tahunya malah kalau kami tinggal di Alkit, kawasan Alkit, kawasan filosofi ini akan menjadi pedagang Alkit kan. Itu tahunya yang negatif-negatif saja. Ini mungkin
juga perlu sosialisasi yang lebih terutama yang di kawasan-kawasan yang langsung di Surabaya. Tetapi banyak juga yang sudah merespon. Misalnya beberapa komunitas sudah mulai misalnya wisata di Surabaya. Itu ternyata kami orang pribadi ini kami jual ke wisatawan ASEAN. Ini kami pilih, kami bandingkan, silahkan pilih pakai Borobudur Prambanan atau wisata Jalan Becek. Kami buat deskripsi dengan bahasa Inggris yang agak ngebom-ngebom itu, ternyata mayoritas pilih wisata Jalan Becek. Karena satu, mereka mayoritas belum pernah, yang kedua Borobudur juga kalau teman-teman di ASEAN itu pernah, ada yang pernah. Jadi kadang-kadang ini isi positif ini juga ada. Kemudian juga ada wisata layar di Betek, lagu-lagu di Betek. Ini contoh aja, ada tentang spesifik untuk kawasan di Betek yang kebetulan kawasan Filosofi. Saya kira saya cukup bisa demikian. Catatan yang lain bisa catatkan di sini. Dari laporan tadi, tim kajian lebih banyak menyorot aspek ekonomi. Karena kalau dari segi judul kajian tentang dampak pembangunan sumber filosofi di Jakarta dan kesejahteraan masyarakat, di sini ada aspek welfare kesejahteraan yang Bapak Ibu ketahui. Aspek welfare itu ada ekonomi welfare dan non ekonomi welfare. Nah, tentu secara implisit tadi di laporan ini yang banyak dikaji adalah yang aspek kesejahteraan dari ekonomi, yang non ekonomi. Apalagi kalau Jogja ini kan tinggi, menurut saya tidak kawasan sumber kita ada terbukti bahwa aspek non ekonomi ini lebih dominan. Jadi kita lihat kalau dari aspek ekonomi yang kemiskinan tinggi, tetapi BM tinggi, indeks kebahagiaan tinggi dan sebagainya, berarti net ekonomi global di mungkin juga kawasan sumber filosofi ini lebih dominan daripada aspek ekonominya. Nah, saya berharap nanti tim dari kajian ini bisa menegaskan lagi secara eksplisit bahwa yang dikaji ini adalah ekonomi global. Nah, kalau kita ngomong kesejahteraan itu kan juga cakup non ekonomi global yang memang tidak bisa diukur, masih sulit diukur secara kuantitatif daripada yang ekonomi global. Karena dari laporan itu bisa tidak kemudian budget yang dikeluarkan berapa, kemudian manfaatnya apa, relatif bisa diukur pada yang ekonomi global. Kemudian saya juga melihat beberapa hal kecil yang nampaknya juga perlu diperhatikan. Beberapa referensi masih menggunakan tahun yang lama, meskipun yang baru. Nanti mungkin Pak Rudi dan tim juga bisa mengintegrasinya. Dan nanti istimewaan untuk pengembangan kawasan sumber filosofi Yogyakarta. Dari total anggaran tersebut, kami mencoba kemudian untuk memetakan berapa banyak dari anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pengembangan yang dilakukan di zona inti, kemudian berapa persen yang dialokasikan di kawasan penyangga, dan berapa yang berada di zona pengembangan. Apabila kita lihat perkembangannya di tahun 2020, sebagian besar mayoritas dana itu dialokasikan untuk zona inti, sementara untuk zona penyangga sekitar 35 miliar, dan di zona pengembangan dari hasil pemetaan yang kami lakukan belum terdapat anggaran yang dialokasikan terkait dengan pengembangan di sumber filosofi di zona pengembangan. Next, tahun 2021 kurang lebih sama, namun kondisinya sedikit mengalami pergeseran di mana sebagian besar anggaran masuk di zona penyangga, yang termasuk upaya-upaya untuk pedestrian, kemudian relokasi pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2022 kondisinya juga masih sama, sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk pengembangan di zona
penyangga. 2023 juga sama, dan demikian juga kondisi di tahun 2024. Upaya untuk memberikan anggaran atau mengalokasikan anggaran di zona pengembangan ini dapat dilihat di tahun 2023 dan di 2024 untuk mendukung beberapa kegiatan yang dapat mendukung keberadaan dari suku filosofi Yogyakarta. 1% ini berada di zona RT, 19,7% ini di zona penyangga. Kemudian ya persentase ini mengalami pergeseran, dan di tahun-tahun berikutnya dari 2021 sampai 2024 sebagian besar anggaran itu dialokasikan, anggaran DANES ini dialokasikan untuk zona penyangga. Next. 2020 ke tahun 2024, meskipun yang menjadi catatan bagi kami bahwa justru jumlah wisatawan yang meningkat cukup drastis ini di wilayah Kabupaten Sleman. Setelah Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan cukup drastis dari tahun 2021 ke tahun 2022. Ya meskipun sedikit agak menurun antara tahun 2023 sampai tahun 2024. Kemudian apabila kita lihat Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 next, di tahun 2023 wisatawan sebagian besar berkunjung ke Malioboro atau menghabiskan pembelajaran di Malioboro sebagai 40,60% dari total wisatawan yang ada di wilayah dari Yogyakarta dan sekitarnya ini berkunjung di kawasan Malioboro. Sementara untuk pembelanjaan rata-rata pengeluaran wisatawan di kawasan suku filosofi adalah 2.229.938 dengan total jumlah wisatawan di kawasan suku filosofi sebesar 14.981.125. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun itu hanya 4,1%. Kemudian kalau dilihat dari makna dari filosofi, hampir 43% untuk menjawab dengan jawaban yang salah. Demikian juga tokoh pencetus sudah besar 52,1% menjawab tidak mengetahui. Kemudian mengenai makna utama filosofi, sebagian besar yang menjawab 37,3% tidak tahu. Kemudian penetapan filosofi sebagai warisan dunia sebanyak 30% pernah mendengar tetapi tidak begitu yakin. Kemudian untuk penetapan filosofi sebagai warisan budaya sebagai warisan dunia 50